Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bil Ibrahim dengan NIM 225321038 dari 1DA2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UAS dari bagian pre-body diagram terlebih dahulu. Nah, untuk nomor satu ini pada soal diketahui bahwasannya suatu bola tenis diberikan gaya ke kiri dan buatkan pribadi diagramnya. Nah, untuk soal yang pertama ini ada kita berikan sebuah gaya dengan arah ke kiri sesuai dengan soal. Kemudian di dalam bola tenis juga pastinya ada gaya gravitasi yang mempengaruhinya, dan juga kemudian ada gaya normal yang tegak lurus dengan permukaan. Selain itu, ada juga gaya gesek yang berlawanan dengan gaya yang diberikan, yaitu berlawanan dengan gaya yang ke kiri, yaitu ke kanan. Nah, kemudian untuk yang kedua ini kurang lebih soalnya sama, namun pada nomor 2 ini diketahui bahwasanya kecepatannya itu konstan. Nah, untuk gayanya sendiri tetap sama ke kiri sesuai dengan soal, dan ada juga gaya gravitasi ke bawah, dan ada juga gaya normal yang berlawanan dengan gaya gravitasi dan tegak lurus dengan permukaan. Kemudian ada gaya gesek. Namun di sini yang membedakan itu sigma F-nya 0 dikarenakan tidak ada percepatan di nomor 2 ini. Nah, kemudian ada yang nomor 3 ini ada balon udara memberikan sebuah gayanya, yaitu gaya yang ada itu pastinya ada gaya apung yang arahnya ke atas, kemudian ada gaya gravitasi ke bawah, dan juga sigma F-nya juga 0. Kemudian ada nomor 4 ini ada apel yang jatuh dari tangkainya. Nah, gaya pada apel ini ada gaya berat. Nah, gaya berat ini rumusnya itu kan W sama dengan M dikali G, massa dikali gravitasi. Nah, gaya yang ada gaya pada apel ini adalah gaya berat. Kemudian pada nomor 5 ada sebuah lampu lalu lintas dan dipasang di kedua tiang menggunakan kawat. Nah, pada lampu sendiri terdapat gaya berat sama seperti halnya pada apel di nomor 4. Namun yang membedakan itu pada kawatnya. Ada gaya tegangan tali yang diantaranya ada tegangan tali 1 dan juga ada tegangan tali yang kedua. Kemudian pada penjumlahan dua vektor gaya, untuk rumusnya sendiri kan ada untuk mencari F3 teori itu rumusnya akar dari F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos theta. Nah, kita juga disuruh mencari error persennya. Nah, untuk rumus error persen ini F eksperimen dikurangi F teori dibagi F teori dikali 100%. Nah, di soal itu diketahui bahwasanya dari nomor 1 sampai nomor 5 F3 eksperimennya itu 1 Newton semuanya. Nah, kita kerjakan nomor satunya. Di nomor 1 diketahui F1 sama dengan 0,8 Newton dan F2-nya 0,7 Newton dan sudutnya 100 derajat. Untuk cos 100 derajat sendiri hasilnya min 0,1736. Nah, kemudian kita masukkan yang diketahui ini ke dalam rumus F teorinya. Kemudian kan F1 kuadrat itu F1-nya itu kan 0,8, F 0,8 dikuadratkan, kemudian ditambah 0,7 dikuadratkan ditambah 2 dikali 0,8 dikali 0,7 dikali min 0,1736.
dan hasilnya akar dari 0,64 dari 0,8 dikuadratkan ditambah 0,7 dikuadratkan menjadi 0,49 dikurangi ini perkalian dari 2 dikali 0,8 dikali 0,7 dikali min 0,1736 jadi min 0,194 dan hasilnya akar 0,936. Kemudian akar dari 0,936 itu hasilnya 0,97. Nah, kita sudah menemukan F teorinya. Nah, apabila sudah menemukan F teori, maka kita dapat mengerjakan error persennya. Error persen itu rumusnya itu kan F eksperimen dikurangi min dikurangi F teori. Nah, untuk F eksperimen itu kan tadi diketahui pada semua soal F eksperimen itu 1. Nah, masukkan 1 ini ke rumus error persen. Jadi 1 dikurangi F teorinya 0,97 dibagi F teori lagi 0,97 dikali 100% dan hasilnya 3,1%. Nah, untuk nomor 2 juga sama. Diketahui F1-nya 0,9, F2-nya 0,8 dan sudutnya 110. Untuk cos 110 ini sama dengan min 0,3420 atau min 0,342 sama saja. Nah, kemudian yang diketahui ini dimasukkan ke rumus F teorinya. Nah, untuk ini kan 0,9 dikuadratkan tambah 0,8 kuadrat tambah 2 dikali 0,9 kali 0,8 dikali min 0,3420 dan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian setelah menemukan hasilnya 0,98 Newton dimasukkan lagi ke dalam rumus error persennya. Nah, jadi kan untuk F eksperimennya itu kan sama semua dari semua soal. Jadi 1 dikurangi 0,98 dari F teorinya dibagi 0,98 dikali 100% dan hasilnya 2,0% atau 2%. Untuk soal-soal selanjutnya pengerjaannya sama, kurang lebih seperti ini. Dan ini juga sama. Dan nomor 4 juga sama. Dan nomor 5 juga sama, cuman perbedaan pada input yang dimasukkannya. Kemudian selanjutnya pada soal hukum Newton. Pada soal diketahui M-nya itu sebesar 5 kg masanya. Kemudian ada gaya tarik sebesar 12 Newton dan juga ada gaya yang berlawanan yaitu gaya gesek sebesar 4 Newton. Nah, untuk yang pertama kita mencari sigma F-nya itu total gaya yang ada. Nah, untuk gaya tariknya itu dikurangi gaya gesek karena berlawanan dengan gaya tariknya yaitu gaya geseknya. Jadi 12 dari gaya tarik dikurangi 4 dari gaya geseknya dan sigma F-nya itu 8. Kemudian yang B itu kita mencari percepatannya. Nah, sigma F itu rumusnya sama dengan M dikali A, massa dikali A percepatan. Nah, sigma F itu kan sudah diketahui sebesar 8 Newton. Kemudian masanya itu 5 kg. Nah, untuk ini kan masanya perkalian. Untuk dipindahkan ruas jadinya hasilnya jadi pembagian. 8 dibagi 5 sama dengan percepatannya. Nah, 8 bagi 5 itu hasilnya 1,6. Jadi percepatannya itu 1,6 meter per second kuadrat. Nah, kemudian yang C itu resultan gayanya yaitu sigma F tidak sama dengan 0. Jadi tidak 0. Kemudian maka percepatannya tidak 0. Kemudian kecepatannya berubah
troli akan bergerak semakin cepat. Nah, kemudian kita lanjutkan ke soal statika. Nah, diketahui panjang baloknya itu 12.500 mm atau sama dengan 12,500 meter atau 12,5 meter. Nah, untuk yang diketahui bebannya itu ada dua. Massa pertama itu sebesar 4 ton. Untuk massa yang kedua ini sebesar 1,2 ton. Nah, tumpuan yang di kiri yaitu F1, untuk yang tumpuan kanan itu F2. Nah, untuk 1 ton ini diketahuinya sama dengan 9,8 kN. Nah, kemudian kita ubah pada beban pertama itu yang beratnya 4 ton dikali 9,81 kN untuk mengetahui W1-nya. Nah, hasil dari 4 kali 9,81 ini hasilnya 39,24 kN hasilnya. Untuk yang W2 ini 1,2 ton dikali 9,81 kN, jadi hasilnya 11,77 kN. Nah, kemudian karena baloknya diam, untuk gaya ke atas sama dengan gaya ke bawahnya. Jadi F1 ditambah F2 sama dengan gaya ke bawah ini 39,24 ditambah 11,77. Jadi F1 tambah F2 ini hasilnya 51,01 kN. Nah, kemudian jarak beban 4 ton ke tumpuan kiri itu dari 12 jarak totalnya yang ini panjang baloknya 12,5 meter dikurangi ini lupa. Nah, jadi 12,5 meter dikurangi 8 meter dan hasilnya 4.500 mm atau sama dengan 4,5 meter untuk D1-nya yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rumus. Kemudian jarak beban 4 ton ada di tengah-tengah. Jadi jarak totalnya tinggal dibagi 2 saja. Jadi 12,500 ini dibagi 2 jadi 6,250 mm atau sama dengan 6,25 meter. Nah, kemudian masukkan ke dalam rumus yang saya maksud tadi. Rumusnya itu F2, untuk mencari F2 dikalikan dengan L ini tuh panjang baloknya. Kemudian ada sama dengan gaya berat yang pertama dikali dengan jarak beban 4 ton ke tumpuan kiri. Untuk D1-nya kan ditambah gaya berat yang kedua dikali D2. Nah, kemudian tinggal input ke dalam rumus yang diketahuinya. Nah, F2 kan kita akan mencarinya. Kemudian L-nya itu kan 12,5 meter. Nah, kemudian sama dengan W-nya itu kan W1 udah diketahui tadi 39,24 kN dikali dengan D1 ini 4,5 ditambahkan 11,77 dikali 6.250. Nah, dan hasilnya 250,14 dibagi dengan 12,5 dan hasilnya untuk F2 ini sebesar 20,01 kN. Nah, untuk mencari F1 itu kita tinggal menggunakan rumus yang ini, F1 ditambah F2 sama dengan 51,01 kN. Nah, untuk F2 ini kan positif, tinggal dipindah ruaskan menjadi negatif. Nah, jadi 50,01. Nah, tadi F2-nya kan harusnya positif, karena pindah ruas jadi negatif. Jadi dikurangi 20,01 dan ketemu hasilnya untuk F1 ini 31,00 kN. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal
konservasi energi mekanik. Nah, di soal itu diberikan sebuah gambar di mana jarak titik A itu 100 meter, jarak titik B 10 meter, dan jarak titik C 100 meter. Nah, rumus energi mekanik itu kan sama dengan Fp tambah Ek. Nah, ini tuh konstan karena pino karena pinolnya sama dengan 0. Kemudian di soal itu diketahui berat roller coasternya itu 500 kg. Kemudian gaya gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian ketinggian pertama tadi sudah disebutkan untuk ketinggian HA 100 meter, yang B 10 meter, yang C 100 meter. Dan untuk yang di A ini kecepatan awalnya itu 0 meter per second. Nah, kemudian kita kerjakan bagian A. Bagian A ini kita ingin mencari energi potensial di puncak A yang memiliki kecepatan 0. Nah, di A ini kita tinggal menggunakan rumus energi potensial saja, yaitu energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Nah, masanya itu kan diketahui roller coasternya ini 500 kg, kemudian dikali gravitasinya 9,8 dan dikali dengan 100 meter ketinggiannya, dan hasilnya 490.000 joule. Nah, energi kinetiknya itu 0 dikarenakan kecepatannya itu 0. Nah, maka kita gunakan rumus energi mekanik sama dengan Fp ditambah dengan Ek. Nah, maka energi mekaniknya itu sama dengan ini 490.000 ditambah dengan 0. Maka energi mekaniknya itu sebesar 490.000 joule. Nah, kemudian setelah diketahui energi mekanik totalnya ini, kita lanjut ke soal yang bagian B. Nah, di sini itu ingin mencari kecepatan B dan juga C. Nah, maka kita cari yang maka energi mekanik A itu kan sama dengan energi mekanik B sama dengan energi mekanik C dikarenakan energi mekanik totalnya segini. Nah, kemudian di titik B itu kan ketinggiannya itu 10 meter. Nah, maka kita masukkan kita cari energi potensialnya terlebih dahulu. Ini tinggal dimasukkan sama seperti yang tadi, rumus dari MGH massa dari roller coasternya itu 500 dikali gravitasi 9,8 dikali 10 ketinggian dari B-nya, hasilnya 49.000 joule energi potensial yang di titik B. Kemudian kita mencari energi mekanik di B-nya, energi kinetiknya. Nah, energi kinetiknya itu kita cari energi mekanik yang total dikurangi energi potensialnya. Nah, tinggal 490.000 dikurangi 49.000. Nah, hasilnya itu energi kinetik di B sebesar 441.000 joule. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus energi kinetik. Nah, rumus energi kinetik itu setengah dari setengah mp kuadrat. Nah, kita akan mencari pi-nya ini. Nah, energi kinetiknya itu kan sudah diketahui dari pengurangan ini. Nah, hasilnya itu 441.000 joule. Nah, kita masukkan, kemudian setengah dikali masanya 500. Nah, kemudian 500 tinggal dibagi 2 saja, hasilnya 250 pi kuadrat. Nah, kemudian tinggal 250 ini karena perkalian diubah jadi pembagian, jadi 441.000 dibagi 250 dan hasilnya 1764. Kemudian untuk mencari pi-nya ini agar kuadratnya hilang, kita akarkan yang sebelah kanan. Jadi nanti itu yang 1700
64 ini diakarkan. Nah, dan hasilnya itu 42 meter per second. Nah, jadi kita udah mengetahui kecepatan di B-nya ini. Kemudian kecepatan di C-nya. Kecepatan di C-nya itu 0 meter per second dikarenakan tingginya sama dengan yang A tadi. Jadi energi potensialnya sama. Jadi energi kinetiknya itu sama. Jadi energi kinetiknya itu 0. Nah, jadi untuk C ini kecepatannya 0. Dan untuk kecepatan di B itu 42 meter per second. Nah, kemudian kita untuk soal yang C ini kita disuruh mencari hubungan kecepatan dan juga posisi. Nah, dari soal yang dikerjakan, apabila semakin tinggi posisi, maka semakin lambat kecepatannya. Apabila posisinya rendah itu akan mengakibatkan kecepatannya lebih cepat, semakin cepat. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke soal titik berat. Nah, pada soal titik berat ini ada sebuah gambar yang menunjukkan seperti ini, namun belum dibagi dua bidangnya. Nah, kita itu disuruh mencari titik berat dari bidang ini keseluruhannya. Nah, karena dari soal tuh udah diketahui titik X-nya itu tengah-tengahnya itu berada di 4. Jadi titik berat X itu sudah diketahui 4 cm. Nah, kita itu mencari titik berat di sumbu Y-nya. Nah, untuk yang pertama ini kita bisa membagi dua, karena tadi sebelumnya tuh si bidang ini belum terbagi dua antara persegi panjangnya dan segitiganya. Nah, kita bagi dua, jadi ada yang bidang persegi panjang dan juga bidang segitiga. Nah, kemudian kita cari dulu di sini diketahuinya persegi panjang, panjangnya itu sebesar 3 atau ketinggiannya dari gambar ini. Tingginya itu 3. Kemudian lebarnya itu sebesar 8 cm. Nah, kemudian kita mencari A1 atau luas dari persegi panjangnya ini. Nah, tinggal dikalikan saja 3 dan 8-nya ini, hasilnya itu 24 cm kuadrat. Kemudian setelah mengetahui luasnya, kita cari titik beratnya. Nah, titik berat dari sumbu Y ini tinggal, kalau persegi panjang itu tinggal dibagi 2 saja. Nah, ini ketinggiannya itu dari sumbu Y itu masuknya ke ketinggiannya. Nah, ketinggiannya itu persegi panjang itu 3 tinggal dibagi 2 aja. Nah, hasilnya 1,5 cm. Kemudian setelah mengetahui ini, nanti kita masukkan ke dalam rumus. Namun sebelum itu kita cari segitiganya terlebih dahulu. Kemudian segitiganya ini berbentuk segitiga sama kaki ya. Nah, diketahui alasnya itu sepanjang 8 cm. Nah, untuk ketinggian segitiga ini kan maksimal dari bangunan ini tuh 6. Nah, segitiga itu berada di posisi 3, tinggal 6 dikurangi 3 aja, dan ketinggian segitiga itu sebesar 3 cm. Nah, kemudian kita mencari A2-nya ini. A2 itu luas dari segitiganya. Nah, luas segitiga itu kan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, setengah dikali alasnya itu 8 dikali tingginya 3. Nah, ini tinggal dicoret aja 8 sama 4. Kemudian 4 dikali 3 hasilnya 12. Nah, untuk luas segitiga hasilnya 12. Kemudian kita mencari Y2-nya ini, titik berat di segitiga. Nah, untuk mencari titik berat segitiga ini rumusnya itu 1/3 dikali 3. Kenapa dikali 3? Dikarenakan tinggi dari alas segitiga ke atas, ke ujung paling atas itu sebesar 3. Nah, hasilnya itu 1/3 dikali 3 hasilnya 1. Nah, karena segitiga itu karena kita mencari ketinggian titik Y, maka
dari sumbu 3 dari alas ini ditambahkan 1 dari yang tadi perhitungan. Kenapa begitu? Karena ketinggian dari alas paling bawah bangunan awal ke sini itu 3. Nah, kita tuh tadi mencari titik berat yang di segitiga saja. Maka dari titik awal ke sini yang 3 ini ditambahkan 1 cm. Nah, maka untuk Y2 ini hasilnya 4 cm. Nah, setelah diketahui A1, Y1 dan A2, Y2-nya, kita tinggal dimasukkan ke dalam rumus titik berat yang Y. Rumusnya itu A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 dibagi A1 ditambah A2. Nah, A1 ini kan tadi nilainya 24 cm. Nah, Y1-nya ini 1,5. Kemudian ditambah A2-nya ini kan tadi 12 dan Y2-nya ini 4. Nah, kemudian dibagi 24 dari A1-nya dan ditambah 12 dari A2-nya. Kemudian 24 dikali 1,5 hasilnya 36. Ditambah 12 dikali 4, 48. Nah, 24 tambah 12 hasilnya 36. Maaf tadi videonya terpotong ya. Nah, untuk rumus dari Y ini kan A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 dibagi A1 tambah A2. Nah, kita tinggal inputkan saja yang sudah diketahui dari perhitungan yang tadi. Nah, kemudian setelah diinputkan, kita tinggal hitung. Misalnya 24 dikali 1,5 ditambah 12 kali 4 dibagi 24 tambah 12. Hasilnya kan 24 kali 1,5 36. 12 kali 4 48 dibagi 24 tambah 12. Hasilnya 36. Nah, 36 ditambah 48 hasilnya 84 dan dibagi 36. Hasilnya 2,33 cm. Kemudian jadi titik X-nya ini karena tadi udah diketahui 4 cm kita masukkan, dan titik Y sudah dihitung hasilnya 2,33. Nah, jadi untuk titik berat dari bidang ini senilai 4,2,33 cm. Nah, kemudian kita lanjutkan ke soal gaya pada satelit. Nah, untuk gaya pada satelit ini pada soal A ditanyakan mengapa satelit ini tidak jatuh. Nah, gaya gravitasi selalu menarik satelit ke pusat bumi. Nah, kemudian satelit juga punya kecepatan mendatar, kecepatan orbit yang besar. Akibatnya satelit terus jatuh tapi melenceng ke samping sehingga lintasnya melingkar mengelilingi bumi. Nah, kesimpulannya itu satelit tidak jatuh karena gaya gravitasinya itu menjadi gaya sentripetal yang menjaga orbit. Nah, kemudian yang di B, jika gaya gravitasinya sebesar 800 Newton, berapa gaya sentripetalnya? Nah, prinsip orbit melingkar itu gaya sentripetal sama dengan gaya gravitasinya. Nah, maka tinggal dimasukkan saja gaya gravitasinya itu diganti dengan nilai yang 800-nya. Jadi gaya sentripetalnya itu 800 Newton sama dengan gaya gravitasinya. Nah, kemudian yang C itu ditanyakan jika gaya sentripetalnya ini kurang dari gaya gravitasinya. Nah, jadi kan nantinya gaya sentripetalnya kurang, gaya gravitasinya itu besar kan. Nah, jadi kecepatan satelitnya itu terlalu kecil dan gaya gravitasinya itu lebih dominan. Nah, maka satelitnya itu akan turun dari ketinggian dan akhirnya jatuh ke atmosfer atau ke bumi karena gaya gravitasinya itu lebih besar, jadi lebih menarik ke inti buminya. Jadi bisa mengakibatkan si satelitnya itu jatuh ke atmosfer atau ke bumi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.